Pada bulan September 2024, akhirnya Xiaomi memboyong Redmi 14C ke tanah air. HP ini menjadi penerus langsung dari Redmi 13C yang rilis pada kuartal akhir 2023. Namun ada yang berbeda dari Redmi 14C ini, terutama soal desain yang lebih mirip seperti produk Transsion Holding dibandingkan Xiaomi. Sementara untuk spesifikasinya, Redmi 14C masih terbilang mirip dengan pendahulunya. Nah, bagi Anda yang penasaran, berikut kelebihan dan kekurangan Redmi 14C yang sudah admin rangkum. Redmi 14C menjadi salah satu HP entry yang cocok untuk menunjang aktivitas multimedia sehari-hari. Hal ini terlihat dari ukuran layarnya yang cukup luas, yakni 6,88 inci. Layar dengan panel IPS LCD ini tentu akan membuat pengalaman seperti menonton jadi terasa lebih memuaskan. Ukuran layarnya yang luas juga jadi salah satu peningkatan dari Redmi 13C yang hanya 6,74 inci. Selebihnya, tak ada perbedaan yang cukup signifikan yang dibawa oleh Redmi 14C. Untuk resolusi layarnya, Redmi 14C menawarkan resolusi 720x1612 pixel atau HD+. Kerapatan pixel yang dimiliki mencapai 260 ppi. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah Redmi 14C ini menawarkan refresh rate yang mampu mencapai 120 Hz. Redmi 14C memang menggunakan modul kamera dengan 4 lingkaran di dalamnya. Namun, jangan salah sangka, hanya ada satu lensa kamera utama yang bisa diandalkan oleh HP ini. Lingkaran lainnya diisi oleh sensor kedalaman, LED flash, dan hiasan yang diisi oleh sebuah tulisan. Meski hanya mengandalkan satu kamera, setidaknya kemampuannya sudah cukup baik untuk pemotretan sehari-hari. Redmi 14C dibekali dengan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan f1.8. Kamera ini didukung oleh PDAF untuk mengatur fokus secara otomatis. Kamera utamanya juga sudah mendapatkan dukungan dari teknologi AI dan Xiaomi Imaging Engine. Hal ini membuat proses pemotretan jadi lebih cepat dan optimal agar tak ada momen yang terlewat. Sedangkan di bagian depannya, Redmi 14C dibekali kamera selfie 13 megapiksel dengan bukaan f2.0. Sebagai HP entry level, ketahanan baterai menjadi salah satu hal wajib yang dimiliki. Redmi 14C jadi salah satu HP yang menawarkan hal tersebut dengan kapasitas baterai mencapai 5160 mAh. Kapasitasnya ini berada sedikit di atas Redmi 13C. Soal ketahanannya, jelas Redmi 14C sedikit lebih baik dari pendahulunya. Xiaomi mengklaim bahwa Redmi 14C ini mampu bertahan hingga 22 jam untuk pemutaran video, 42 jam untuk menelpon, dan 21 hari lamanya untuk mode siaga. Tak hanya itu, Redmi 14C juga dibekali kecepatan pengisian daya yang sudah cukup baik, yakni 18 watt. Memiliki kapasitas memori yang lega dengan harga murah tentu jadi hal yang cukup menarik. Hal ini yang coba ditawarkan oleh Redmi 14C. Ponsel ini punya dua kapasitas RAM yang disematkan, yakni 6 atau 8 GB dengan jenis LPDDR4X. Menariknya, Redmi 14C ini memiliki fitur Extended RAM yang bisa memperluas kapasitas RAM secara virtual. Kapasitas ini dipinjam dari memori internal dengan pilihan sampai 8 GB. Dengan begitu, Anda bisa menikmati total kapasitas RAM hingga 16 GB. Di sisi lain, kapasitas memori internal yang ditawarkan juga memiliki dua varian, yakni 128 GB dan 256 GB. Tenang, masih ada slot microSD untuk memperluas kapasitas penyimpanan. Sebagai HP kelas entry, Redmi 14C menawarkan performa yang sudah cukup baik di kelasnya. Ya, Redmi 14C kini menggunakan chipset MediaTek Helio G81 Ultra. Jika dibandingkan dengan pendahulunya yakni Redmi 13C yang pakai Helio G85, Anda mungkin berpikir ini adalah sebuah downgrade, padahal tidak sama sekali. Sejatinya Helio G81 Ultra dan Helio G85 adalah dua chipset yang sama. Secara arsitektur, Helio G81 Ultra memiliki proses manufaktur 12 nanometer. Sumber tenaganya mengandalkan prosesor 8 inti.
2 core Cortex A75 dengan kecepatan 2 GHz untuk performa dan 6 inti Cortex A55 berkecepatan 1,8 GHz untuk efisiensi dayanya. Lalu, GPU yang digunakan yakni Mali G52 MP2 dengan frekuensi 950 MHz. Hal menarik lainnya dari Redmi 14C adalah Anda bisa langsung menggunakan HyperOS sejak pertama kali menyalakannya. Berbeda dengan Redmi 13C yang masih menggunakan antarmuka MIUI saat pertama kali rilis. Meski tak ada perbedaan yang kentara, terdapat beberapa hal yang membuat HyperOS ini menarik. Misalnya dari segi tampilan yang lebih baru dan terlihat sederhana. Salah satu kekurangan yang cukup disayangkan dari Redmi 14C adalah tampilan desainnya. Alih-alih menyempurnakan desain modul kamera dari Redmi 13C, Xiaomi justru menggunakan modul lingkaran besar di bagian tengah. Daripada mirip dengan generasi sebelumnya, Redmi 14C ini justru mirip dengan HP Transsion Holdings, salah satunya adalah Technospark 30C. Tak ada kamera ultrawide di bagian belakangnya, bahkan kamera makro yang ada di Redmi 13C pun diganti dengan sensor kedalaman. Di sisi lain, Redmi 14C juga memiliki kemampuan videografi yang biasa saja. HP ini tak cocok jika diandalkan untuk pembuatan konten video, karena kualitas perekamannya hanya bisa mencapai 1080p di 30 fps. Selain itu, tak adanya fitur stabilisasi apapun, sehingga video akan berguncang saat merekam video sambil bergerak. Salah satu kekurangan dari Redmi 14C adalah jumlah speaker yang hanya satu. Hal ini cukup disayangkan sebab suara speaker yang dihasilkan tentu kurang terasa memuaskan. Pemangkasan speaker ini agaknya sengaja untuk menurunkan harga jual. Cara ini sebenarnya sering dilakukan oleh beberapa HP brand lain termasuk Xiaomi. Terlebih harga dari Redmi 14C memang cukup murah sehingga bisa diwajarkan jika terjadi pemangkasan seperti ini. Redmi 14C menawarkan kapasitas memori yang cukup besar yakni internal hingga 256GB. Sayangnya jenis memori internal yang digunakan ini masih eMMC. Kecepatannya tentu tak lebih baik ketimbang memori internal berjenis UFS. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Gadget Me.